Halo guys, kembali lagi dengan kami dari kelompok 31 praktikan lab simulasi industri. Di sini kita akan menjelaskan kembali sedikit tentang beberapa modul yang ada di lab simulasi. Nah, kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu modul Fensim. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kalau kita harus saling mengenal dulu ya. Jadi perkenalan dulu, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, NPM 18032200052, dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofiatul Adawiyah, NPM 18096. Kita dari kelompok 31. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan laporan praktikum kami modul ketiga dengan software Fensim. Nah, selamat menonton. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan memaparkan bab 1 dari laporan praktikum ini. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini kami menjelaskan tentang pengertian dari Fensim, di mana Fensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah. Keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Nah, informasi ini digunakan oleh equation atau editor untuk membantu Anda membentuk model simulasi yang lengkap. Kemudian di sini kita mendapatkan tema sistem produksi. Nah, sistem produksi ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan jumlah yang tepat. Make to stock atau MTS adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya berdasarkan peramalan. Nah, proses produksi dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi tanpa menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Nah, hasil produksinya akan disimpan di gudang atau jaringan distribusi untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang. Persediaan produk dikendalikan untuk menghindari terjadinya kekurangan atau shortage. Nah, kemudian studi kasus dalam permasalahan di modul 3 ini yaitu PT Jungkur merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis obat, salah satunya adalah paracetamol. Nah, PT Jungkur menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Nah, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. Nah, untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model simulasi sistem dinamik. Adapun rumusan masalah dari modul 3 ini yaitu bagaimana membuat model simulasi sistem dinamis pada produksi obat paracetamol di PT Jungkur dengan menggunakan software Fensim. Dengan tujuan ada 3, yaitu yang pertama untuk mengenal software Fensim dan cara pengoperasiannya untuk simulasi sistem dinamis pada produksi obat paracetamol di PT Jungkur. Yang kedua untuk menggunakan software Fensim dalam menyelesaikan permasalahan produksi obat paracetamol di PT Jungkur. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan produksi obat paracetamol di PT Jungkur. Adapun manfaat dari praktikum modul 3 ini yaitu yang pertama dapat menyelesaikan permasalahan produksi obat paracetamol di PT Jungkur dengan menggunakan software Fensim, kemudian dapat memberikan solusi untuk pemecahan masalah pada produksi obat paracetamol. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengetahui variabel-variabel apa yang mempengaruhi produksi obat paracetamol di PT Jungkur menggunakan software Fensim. Adapun sistematika penulisannya yaitu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Adapun bab 2 berisi tinjauan pustaka yang berisi materi-materi pendukung untuk modul 3 ini, yaitu terdapat sejarah sistem dinamis, ada definisi sistem dinamis, struktur dan hubungan dalam model,
Kemudian di sini membahas tentang sistem dinamis dan software pendukung sistem dinamis, di mana software tersebut adalah software Vensim itu sendiri. Nah, di dalam pinjaman pustaka di sini juga dijelaskan pengoperasian software Vensim beserta tools-toolsnya. Nah, kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi, di mana di sini ada deskripsi studi kasus yang telah saya jelaskan di awal tadi, namun saya akan ulas kembali, yaitu PT Jungkur yang merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis obat. Nah, salah satunya adalah paracetamol. Nah, PT Jungkur ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Nah, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan, kemudian menghasilkan order backlog. Untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam pemecahan kapasitas produksi. Maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Nah, berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah causal loop diagram dengan sasaran utamanya, yaitu untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi, kemudian untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Nah, di sini ada causal loop diagram, di mana di sini berisi variabel-variabel yang saling berkait, di mana bisa dilihat di sini untuk produksi obat dipengaruhi oleh suhu, kebersihan, kualitas, bahan baku tidak layak. Nah, ini berpengaruh negatif terhadap produksi obat. Kemudian produksi obat juga mempengaruhi ketersediaan obat, di mana ketersediaan obat di sini mempengaruhi konsumen obat. Tetapi konsumen obat di sini juga mendapatkan pengaruh dari populasi penduduk, dan populasi penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Nah, untuk di sini supplier obat sendiri dipengaruhi oleh produktivitas yang akan mempengaruhi produksi obat serta mempengaruhi stok obat. Nah, untuk stok obat di sini dipengaruhi oleh cadangan obat, impor, ekspor, permintaan obat, supplier obat, dan akan mempengaruhi harga obat supplier. Tetapi harga obat supplier di sini juga mempengaruhi stok obat. Nah, selanjutnya harga obat supplier ini dapat mempengaruhi harga obat apotek dan juga sebaliknya. Nah, gambar causal loop diagram ini dapat menunjukkan variabel-variabel apa yang dapat mempengaruhi permintaan obat, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke flowchart-nya, di mana pengumpulan data di sini meliputi banyaknya supplier bahan baku, baiknya bahan baku tidak layak, persentase penurunan, persentase peningkatan, serta permintaan pasar. Kemudian untuk langkah-langkah pengerjaan rootnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Kurniawan. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kurniawan. Jadi di sini saya akan melanjutkan kembali pemaparan dari teman saya, yaitu Prof. Atul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bukan dari teorinya, melainkan dari running software yang ada di software Vensim ini. Kemudian untuk pertama-tama yang kita siapkan adalah data. Jadi pada laporannya ini, pada modul 3 ini, data yang harus disiapkan adalah nah ini. Seperti supplier bahan baku, nanti angkanya kita masukkan semua, jadi kita sebelumnya harus menyiapkan terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama adalah klik buka aplikasi software Vensim ini, kemudian kita ini adalah salah satu contoh yang sudah jadi. Nanti kita akan kasih tahu cara pembuatannya seperti apa. Jadi klik new model, file new model, kemudian ini initial time-nya kita masukkan dari 2020 sampai dengan 2025. Kemudian port time-nya kita masukkan, biar klik OK. Nah, langkah pertamanya adalah kita masukkan variabel dengan klik variabel, kemudian kita ketik produksi obat. Ya, kenapa produksi obat? Karena kita di sini
Studi kasusnya adalah pembuatan atau pabrik yang ada di obat. Kemudian kita klik lagi supplier, kita masukkan semua variabel yang ada. Kemudian ada suhu, kebersihan, kualitas, juga ekspor obat, kemudian impor obat, kemudian ada juga harga obat, supplier, harga obat apotek, kemudian ada juga populasi penduduk, kemudian juga ada yang terakhir pertumbuhan penduduk. Oke, kalau sudah ditulis semua, nanti kita bisa rapikan dengan cara di drop ya. Kita rapikan semuanya supaya nanti bisa lebih mudah untuk pembuatan alurnya. Kita dekatkan, kita rapikan. Oke, obat. Oke. Sini aja oke, masuk. Kemudian selanjutnya adalah klik around. Kita tarik garis dari produktivitas ke produksi obat, dari suhu ke produksi obat, kebersihan ke produksi obat, ke produksi obat, dari supplier obat juga menuju ke stok obat. Kemudian ini bisa kita atur untuk lingkungannya, nanti kita bisa tarik sesuai keinginan supaya bisa menjadi loop yang diinginkan. Kita bisa tarik, dirapikan juga nanti ini. Nah, sama halnya seperti yang lain, nanti kita tarik juga sini seperti ini, kita tarik semuanya sampai jadi hal yang diinginkan. Ini bolak-balik, ini bolak-balik, kemudian ini kita tarik juga. Kalau kita udah memasukkan semua alurnya, udah buat loopnya, kemudian kita bisa isi dengan tanda plus minus. Jadi untuk produktivitas obat dan supplier ini kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih polarity-nya adalah plus, adalah untuk menunjukkan peningkatan, dan min untuk menunjukkan penurunan. Dari supplier ini ke sini, ini tandanya plus, dan ketersediaan obat tandanya adalah positif, karena saat produksi obat meningkat maka ketersediaan obat juga akan meningkat. Itu halnya dengan konsumen, saat ketersediaan obat meningkat maka konsumen juga akan semakin banyak juga. Saat konsumen semakin banyak maka permintaan obatnya sendiri akan semakin banyak, dan seterusnya, sehingga nanti loop ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang namanya stop flow diagram. Nah, untuk pembuatan dari stop flow diagram ini kurang lebih sama seperti pembuatan casual loop diagram. Jadi yang pertama adalah kita buka fencingnya, kemudian klik new model. Untuk awalnya nanti sama seperti yang tadi, kita klik 2020 sampai 2025, kemudian unit support time-nya kita masukkan year. Kita klik OK. Nah, untuk pembuatannya sendiri ini sama kurang lebih, yang dibutuhkan adalah variable, level, arrow, dan rate. Jadi semuanya ini nanti kita butuhkan untuk menggambar sebuah stock flow diagram. Jadi yang pertama adalah kita siapkan dulu untuk levelnya. Kita masukkan jumlah permintaan. Kemudian untuk presentasenya kita masukkan dari rate ke sini, kita tarik garis, rate adalah peningkatan
peningkatan permintaan. Kita tarik juga dari sini ke sini adalah penurunan permintaan. Kemudian variabelnya kita masukkan adalah persentase peningkatan, dan di sini juga ada penurunan persentasenya. Permintaan. Oh, ini maksud saya persentase penurunan. Sorry. Persentase penurunan. Ini adalah persentase peningkatan. Oke, kalau sudah, kita bikin arrow-nya dari variabel ke state, dari ini ke sini. Kemudian kita bisa juga atur garisnya. Setelah itu kita buat juga level yang kedua adalah ketersediaan bahan baku obat. Nah, sama seperti yang tadi, kita tarik garis menjadi dari sini ke sini adalah supplier bahan bakar, bahan baku maksud saya. Dari sini ke sini adalah bahan baku tidak layak. Kemudian kita tarik garis ke bawah sini adalah import. Nah, kemudian ini ada satu lagi variabel, yaitu permintaan pasar. Kalau sudah, nanti kita garis dari permintaan pasar ke import. Kemudian dari jumlah permintaan ke kesediaan bahan baku juga ada arrow-nya juga, kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa menghitung ini dengan cara klik equation. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita klik equation dengan cara klik equation. Kemudian kalau nanti ini belum terisi, maka akan muncul gambar garis hitam di setiap variabel maupun level. Nah, seperti saya contohkan ini, kita klik 2 kali, bisa kita lihat bahwa unitnya ini terisi persen dan equation-nya adalah 0,7. Nanti kita bisa hitung berapa persentase dari peningkatan adalah 0,7. Kemudian untuk peningkatan permintaan sendiri, bisa kita lihat bahwa unitnya adalah dalam satuan ton. Kemudian rumusnya adalah persentase peningkatan dikalikan 1000, karena peningkatan ini nanti akan dikalikan dengan banyaknya permintaan. Selain itu, untuk jumlah permintaan obat ini bisa kita lihat bahwa unitnya adalah ton, kemudian rumusnya adalah peningkatan permintaan dikurangi dengan penurunan permintaan. Nah, initial levelnya adalah 1000 karena nanti ini juga harus disamakan dengan peningkatan permintaan yang tadi. Klik OK juga. Kalau sudah terisi semua, nanti kita bisa run ini stock flow diagramnya dengan cara klik simulasi, klik no, kemudian kita klik graph. Nah, bisa kita lihat dari 2020 sampai dengan 2025 adalah permintaannya adalah selalu meningkat. Kemudian untuk melihat permintaan secara keseluruhan adalah kita klik ini move order size, kemudian kita blok semua. Nah, kalau udah kita klik graph yang tadi, ini akan muncul semua garis yang ada di permintaan, mulai dari bahan baku, import, jumlah permintaan, sampai dengan supplier bahan baku obat ini. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa satuannya adalah meter persegi dan juga ada tahun dan juga ada ton. Untuk lab ini sendiri yang dibutuhkan hanyalah jumlah permintaan obat dan persediaan obat. Jadi kita blok, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini dengan satuan ton dan juga satuan tahun, maka jumlah permintaan ini akan selalu meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Sama halnya dengan ketersediaan obat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 adalah terjadi kenaikan.
dari grafik ini juga bisa dilihat bahwa jumlah permintaan obat ini masih tetap terpenuhi oleh ketersediaan obat, karena garis dari jumlah permintaan obat ini berada di bawah garis ketersediaan obat. Jadi bahan bakunya itu masih ada, jadi bisa untuk mencukupi permintaan yang ada dalam konsumen. Kemudian bisa kita lihat juga untuk hasil angka-angkanya yang lebih detail dengan cara klik tabel seperti ini. Nah, ini adalah tabel hasil dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Bisa kita lihat bahwa dari bahan baku tidak layak adalah 500 sampai dan seterusnya, impornya juga sama 1.500 sampai seterusnya. Dengan ketersediaan obat tadi kan bisa kita lihat bahwa menjadi peningkatan dari 1.000, 2.500, 3.800, 4.900, 5.800, 6.600. Kemudian untuk jumlah permintaan obat ini bisa kita cegah dari 1.000, 1.200 sampai dengan 2.000. Nah, dari ini kita bisa simpulkan bahwa permintaan obat yang ada di dalam konsumen atau penduduk itu masih bisa disediakan oleh pabriknya tersebut. Oke. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.